Jadi suaminya meminjamkan istrinya kepada Arab untuk 3 bulan kontrak. Suaminya ada. Wow, luar biasa ya. Informan Anda ada yang begitu? Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jahroni Channel. Kali ini saya mengundang Pak Yayan Sofyan, Dr. Yayan Sofyan, dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Jakarta. Ini Pak Yayan ini punya penelitian yang sangat menarik, sangat menantang ya, dan sangat sebenarnya menyedihkan juga gitu. Potret perempuan Indonesia. Pak Yayan melakukan banyak penelitian di Bogor dan Cianjur ya. Perempuan muda yang masuk dalam apa yang disebut dengan trafficking. Trafficking itu adalah proses di mana perempuan dimobilisasi untuk masuk ke dalam pasar prostitusi ya, ada pelanggan dari berbagai negara, terutama konsumen ya, terutama dari Arab, dari Saudi. Selamat siang Pak ya. Selamat siang. Ya, saya senang ini Anda akhirnya bisa diundang di podcast ini ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kira penelitian Anda ini penting ya, tentang potret perempuan Sunda lah ya. Ya. Sukabumi, Bogor, Cianjur itu dikenal sebagai kantong-kantong penyuplai ya. Iya, Supplier prostitusi ya. Ini menyedihkan. Ya. Sebenarnya nggak ada perempuan yang mau jadi prostitusi kan gitu kan. Tapi karena nasib ada proses yang nggak disadari akhirnya mereka masuk ke pasar itu kan. Coba bisa dijelaskan ke Pak Yan, apa yang penelitian Anda ini? Ya, terima kasih Pak Jang atas undangannya. Memang berangkat dari keprihatinan ya, mengapa perempuan Indonesia khususnya di daerah saya, Cianjur, Bogor, dan Sukabumi itu menjadi korban. Itu kan tidak lepas dari satu hal yang belum tuntas di dalam konsep hukum kita, yaitu kesetaraan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender, keadilan gender. Dan sebetulnya bermuara pada satu titik. Saya di kelas mengajarkan bahwa ketika dalam akad nikah laki-laki dan perempuan itu tidak equal, tidak sebagai subjek dan subjek hukum, dua-duanya sebagai hukum, tetapi subjek-subjek, maka kesetaraan, subjek-objek tidak akan, maka kesetaraan gender itu menjadi hanya sebagai utopis, utopia. Maka harus didorong supaya ketika transaksi, ketika akad itu merupakan nikah itu adalah kesepakatan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan. Kalau kesepakatan itu kan berarti kan subjek-subjek kan, bukan subjek-objek. Nah, itu yang biasanya ke dalam kehidupan sehari-hari perempuan menjadi bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai pengais rezeki. Itu yang jadi double burden yang seharusnya kalau dalam Islam perempuan yang dinafkahi oleh. Tapi kalau tadi pernikahan yang equal itu yang mana? Yang nggak equal? Ya misalnya kan konsep wali misalnya ya. Wali. Ketika wali itu wala itu kan tempat sandar ya, tempat menyendernya sesuatu kan ya. Perempuan ada wali karena perempuan tidak mampu untuk berakad nikah kan sebetulnya kan itu saja.
Itu kan konsep lama gitu kan, konsep yang mungkin pada zaman Rasulullah kondisinya memang mengharuskan demikian, tetapi sekarang mungkin harus direkonstruksi ya, tentang konsep wali itu sendiri gitu ya, dari jadi objek hukum, perempuan sebagai objek hukum kan, angkah tuka wajah tuka bibinti gitu kan, perempuannya itu kan menjadi objek menurut saya. Harus menjadi subjek gitu. Sebagaimana misalnya dikonsepkan oleh Imam Abu Hanifah misalnya, kan Abu Hanifah perempuan boleh mengawinkan dirinya sendiri gitu, tanpa adanya wali gitu. Misalnya kalau kita misalnya ada dalam fikih itu wali mujbir, jadi iya, itu kan konsepnya Syafi'i, di mana mencerminkan dominasi wali terhadap anak perempuan gitu. Itu yang harus koreksi ya? Dikoreksi. Demikian juga dalam misalnya adol di pengadilan masih banyak misalnya ketika perempuan tidak mendapatkan izin maka minta dispensasi untuk dikawinkan oleh wali hakim dengan konsep wali adol. Adolnya wali gitu kan, menjadi syarat untuk mendapatkannya izin perempuan nikah dengan laki-laki pilihannya. Misalnya seperti itu. Itu kan artinya kita masih belum 100% perempuan mandiri gitu. Dan ini adalah menjadi cikal bakal lahirnya kesenjangan-kesenjangan itu. Apa kesenjangannya apa? Banyak kan. Perempuan menjadi subordinasi dari kehidupan kan ya, termasuk juga dalam artinya ada peribahasa gini, pekerjaan perempuan itu double burden, jadi dia udah bangun, udah bekerja dari sebelum terbit fajar gitu kan, sampai terbenam mata suami gitu, bukan terbenam matahari lagi gitu. Betapa perempuan itu banyak sekali pekerjaannya walaupun di rumah domestik, tapi penghargaan terhadap pekerjaan domestik kan tidak, sangat minim, dianggap bukan apa-apanya gitu. Laki-laki mau berangkat ke kantor udah disediakan, udah berangkat pulang, setelah pulang dari kantor seolah-olah tuntas, tidak ada pekerjaan yang lain kan gitu. Gitu ya. Iya. Terus kalau penelitian Anda gimana Pak ya? Tentang perkawinan tadi trafficking itu menarik ya, boomingnya diawali dari boomingnya kunjungan wisatawan dari Timur Tengah khususnya Arab Saudi pasca tragedi kejadian Blue Diamond ya. Blue Diamond. Blue Diamond itu pencurian oleh pekerja kerajaan yang warga negara Thailand gitu di Saudi Arabia di Riyadh, itu mencuri perhiasan yang luar biasa mahal dan langka gitu, kemudian dimasukkan ke vacuum cleaner, kemudian sampai di Thailand, kemudian di Thailand ditangkap oleh polisi Thailand, kemudian perhiasan itu diduplikasi, ditangkap, kemudian perhiasan diduplikasi, perhiasan duplikatnya dikirimkan seolah-olah dikembalikan ke Saudi, yang aslinya dipakai oleh oknum-oknum pejabat di Thailand. Dan itu yang membuat tersinggung kerajaan Saudi, dan menutup diplomasi, jalur diplomasi dengan Saudi, dan menutup kunjungan. Dan padahal pada waktu itu Thailand itu merupakan destinasi favorit bagi wisatawan seks Saudi gitu loh. Bahkan ada satu klaster di sana, di Bangkok, perkampungan di Bangkok itu ada perkampungan Arab gitu. Konsumennya Saudi semua. Iya. Oke. Itu tahun berapa itu pencurian? Tahun 85-an 85 ya. 85. Bisa dicari di penelitian itu. Itu gara-garanya pencurian itu ya, Saudi marah gitu. Tapi di pihak lain tahun itu juga udah mulai banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke Saudi baik sebagai supir maupun pembantu rumah tangga. Jadi informasi tentang Indonesia jadi bertambah juga. Akhirnya beralihlah destinasi wisata dari Thailand ke Indonesia. Dan pertama kali kenapa ke puncak gitu, ada seorang Arab
yang sudah ini pertama kali membuka warung gitu di sana yang disebut dengan sekarang Warung Seng gitu. Di mana di daerah itu? Cisarua itu. Cisarua. Nah, yang sekarang jadi kampung Arab itu. Semuanya tulisan Arab kan ya. Ini Arabnya ini Arab Indonesia, Saudi. Arab Saudi. Saudi. Oke. Kemudian kampung Sampai, kemudian berkembanglah dia mengundanglah menginformasikan bahwa di sini Jannah gitu, Jabal gitu ya. Ya. Kemudian banyak kunjungan dan sehingga jadi booming. Dan yang dicari dicari oleh wisatawan Timur Tengah itu bukan hanya dinginnya, bukan dinginnya puncak, tapi yang murahnya harga perempuan di sana. Jadi ada dalam penelitian saya ada 4 pola perkawinan. Yang paling sedikit adalah perkawinan resmi yang tercatat gitu kan. Ada beberapa sih ya. Tetapi yang banyak adalah kawin siri itu dengan ada walinya yang betul gitu. Walaupun siri ini tentatif artinya masih mut'ah aja. Jadi siri itu selama masa visa kunjungannya ada. Kalau dia ternyata jatuh cinta dan menaruh perhatian kepada si perempuan itu, dia akan balik ke Saudi dan balik lagi ke sana menjadi istri tetap. Dan itu sebagiannya sedikit sekalian. Balik lagi ke sini. Iya, balik lagi ke sini untuk memperpanjang visa, mestinya setengah tahun atau berapa nanti balik lagi sini ngambil visa 3 bulan kan maksimal kunjungan itu. Kemudian ada juga yang kebanyakan yang kawin siri ini adalah ketika nikah dan habis visanya dengan begitu cerai. Itu yang nikahnya sesuai dengan masa visa. Kemudian ada yang nikah siri bohong-bohongan, walinya bohong, saksinya bohong gitu loh. Di sekitar sebetulnya itu adalah prostitusi gitu. Yang ketiga adalah prostitusi beneran. Nah, itu ada yang keempat. Ya. Nikah resmi. Jadi saya ulang ya, nikah resmi. Ya, nikah resmi ini artinya sedikit kan. Di KUA. Iya, di KUA. Ya. Saya mendapatkan hanya satu orang dari informan saya yang nikah resmi di KUA. Ya? Kemudian nikah siri tapi bolak-balik masih ini gitu. Dia punya anak dan yang lain-lain. Ini si Arab ini jatuh cinta setelah habis visanya balik lagi ya. Atau mungkin bahkan bikin usaha di sini. Bikin usaha di sini ya. Banyak. Kalau nggak jatuh cinta ya visanya habis dia pergi. Ya. Gitu kan? Ya. Kebanyakan adalah yang tadi. Yang ketika visanya habis ya pergi. Talak gitu. 3 bulan. 3 bulan itu selesai gitu ya. Yang ketiga, yang ketiga nikah bodong. Jadi mungkin aja yang jadi amilnya itu supir travelnya gitu loh, yang saksinya siapa gitu kan, kemudian dinikahkan gitu kan, dengan mahar misalnya 1 minggu itu kalau 1 minggu harganya udah ada tuh 7 juta. 1 bulan itu sekitar 20 jutaan gitu. Kalau mahar ya disebutkan mahar sebetulnya. Itu hanya kontrak, tapi persoalannya kita juga tadi sebagai korbannya itu perempuan itu misalnya nih termasuk yang perawan. Jadi yang dicari oleh Arab itu adalah yang perawan. Kenapa memilih orang Indonesia? Penurut. Jadi nggak banyak cincong. Nggak banyak cincong ya. Oke. Yang paling miris yang saya temukan adalah justru yang menjual anak perawan itu ibunya. Dibohongi si anak ini. Gimana itu bisa ngejual? Jadi ibunya bisa ngejual. Dia bawa si anaknya ke villa gitu, seolah-olah terjadi akad gitu kan, diakadkan gitu kan. Kemudian Neng kamu tunggu di sini aja, nanti mama ke sini dulu gitu kan. Pulang dulu, kamu di ini tenang aja di sini. Ternyata di bawah itu dia si perempuan itu nggak tahu bahwa itu dinikahkan. Nikah berapa? 40 juta. 40 juta. 40 juta. Ibunya keluar.
Di luar di sana ibunya bagi dua dengan si sopir yang jadi maklar itu. Jadi 20 juta si ibunya megang 20 juta, saya maklar dan sindikatnya mengambil 20 juta. Si perempuan, si anaknya nggak dapat. Si anaknya merasa ini, bayangkan dia perawan 16 tahun, dinikahi oleh aki-aki 70 tahun. Dengan cara dipaksa, dan ini tentu saja terjadi bleeding pada waktu itu. Bukan hanya dipakai sekali itu, tapi semalam itu walaupun 70 tahun berkali-kali itu yang luar biasa dan itu. Dan karena saya udah bayar kamu, saya udah nikahin kamu. Gitu. Jadi ketika demikian juga ketika selesai, saya sudah mentalak kamu, saya talak kamu pulang ke rumah, kamu sudah mentalak. Ini belum selesai, gimana? Gimana? Jadi ketika visanya habis, dia hanya bilang, ini saya cerai kamu. Gitu ya. Padahal yang satu lagi, Pak, sebetulnya bukan cerai kamu, si babah ini, si orang laki-laki ini mau menikah lagi dengan yang cewek lain. Gitu kan. Ketika ditelusuri betul, bandot Arab ini mau nikah lagi, makanya dia ini bercoba, si perempuan itu mencoba bunuh diri karena frustasi. Satu dikecewakan oleh ibunya, kedua yang tadinya oke lah, udah kadung saya dipakai, udah jadi kadung dikawini, kalau bener ya udah dilanjutin aja walaupun dengan aki-aki gitu ya. Tapi ketika baru 3 bulan kemudian diceraikan dengan begitu saja, dan kemudian kawin lagi dengan perempuan yang lain, itu menyakitkan. Dia melakukan percobaan bunuh diri. Sampai sebegitu. Ini responden saya dari itu. Ini yang maklar bagi duanya ini yang makanya ada istilah nus. Iya, nus. Separuh. Jadi maklar itu separuhnya. Dan itu yang uniknya ditawarkan sejak dari bandara. Sejak dari bandara? Ya. Si maklar ini? Ya. Kalau dia masuk ke Jakarta, destinasi di Jakarta itu ada hotel tertentu yang menampung. Karena orang Arab itu pasti ke hotel ini. Termasuk juga ada diskotik Arab dan yang lainnya. Silakan cari di YouTube apa itu. Gitu ya? Ada. Nah, sebelum diterbangkan berangkat ke Sukabumi, ke Cianjur, ke Puncak. Puncak. Di Puncak dia udah menyiapkan siapa channel yang menyiapkan. Si maklar ini ya? Ada yang perawan, bigger, ada yang sudah ini. Ada lagi kejahatan yang paling brengsek, gitu. Kejahatan yang paling biadab, yang paling brengsek, dan saya sebagai orang Sunda, orang Cianjur, aduh kok gini. Jadi suaminya meminjamkan istrinya kepada Arab untuk 3 bulan kontrak. Suaminya ada. Wow, luar biasa ya. Informan Anda ada yang begitu? Ya. Masya Allah. Suaminya minjemin istrinya? Iya, jadi statusnya ini. Belum. Jadi sebenarnya prostitusi ya. Itu berapa itu? Biayanya berapa kalau begitu? Sehari sekitar antara 500 sampai 1 juta. Kalau pinjam kayak gitu ya? Pokoknya per hari ya. Di luar memang orang Arab kalau royal misalnya untuk kebutuhan makan, jajan dan yang lain itu tanggungan mereka ya. Tapi kalau yang itu adalah tapi juga ada yang dibohongin, misalnya si perempuan oke, nanti kalau nikah dengan saya nanti dikasih dengan Arab ini, kata si maklar ini, nanti dikasih, mau kamu apa, motor, beliin motor baru gitu. Dan ini perempuan-perempuan ini kan berasal dari berbagai kampung ya? Iya, bukan orang Cianjur sebetulnya, ada yang dari Indramayu juga, dari Jawa juga ada. Juga. Yang sudah punya jaringan ada, ini kan kayak mafia ya? Kalau justru yang sebagai prostitusi atau yang tadi bookingan ini, mereka udah tahu kok ketika dikawin Arab pasti sebulan, 2 bulan, 3 bulan dong. Setelah itu cerai gitu kan. Saya pernah mewawancarai satu orang perempuan usia 23 tahun. Dalam 1 tahun coba dihitung pernah ini 5 kali kawin menikah ya, dalam tanda kutip ya. Oke.
Berarti Iya. ada yang seminggu, oke, ada yang sebulan, ada yang kayak gitu. Wow. Dan yang perempuan yang ini adalah yang dulu yang saya temukan justru yang pernah bekerja di Arab, mungkin atau kebanyakan kebanyakan perempuan yang pernah bekerja di Arab ketika tidak bekerja di Arab lagi kembali Jadi itu. Oke. Baik prostitusi maupun yang kawin siri itu. Kawin siri ya. Dan ada satu kasus yang mengerikan ya, satu perempuan udah dinikahi dengan mahar tertentu gitu ya. Kemudian dalam minggu pertama berjalan minggu kedua pas minggu ketiga terjadi kecelakaan. Si suaminya, si laki-lakinya itu bawa 3 temannya, kemudian dipakai bersama-sama bergantian. Masya Allah. Terus? Iya tanpa bayar kan jadinya, karena statusnya kan istri. Iya. Masa kamu sama teman saya tega nggak jadi tolong layani. Ini perintah suami terhadap istri. Itu pengakuan informan Anda begitu? Perempuan. Wow. Kemudian yang ini yang itu namanya kalau dalam bahasa apa ya? Bahasa pornografi itu namanya gangbang gitu. Iya. Ada hal yang menarik misalnya gini. Pemerintah Cianjur juga kan khawatir nih terhadap fenomena ini, maka keluarlah peraturan Bupati Perbub tentang larangan kawin mut'ah itu ya. Karena saya datangi Wakil Ketua MUI dan Kandepak, apa iya nomenklatur itu sudah tepat atau tidak? Kalau persoalannya mut'ah kan terminologi perkawinan Syiah. Padahal yang kawin bukan orang Syiah. Saudi kan Wahabi, pembenci Syiah kan. Gitu kan. Gak mungkin pakai terminologi itu. Demikian juga orang Cianjur. Apakah orang Cianjur juga penganut Syiah? Kan tidak. Gitu. Kenapa memakai istilah itu? Gitu. Terus Anda ngusulin apa? Ini yang harus dikoreksi. Artinya kalau ini salah. Ini adalah sexual trafficking. Sexual trafficking. Mahar yang disebut coba dievaluasi apa mahar? Maharnya diterima oleh perempuan. Ada walinya. Masa dalam mut'ah itu kan tidak ada wali kan. Tadi menentukan maharnya berapa atas suka sama suka gitu kan. Ditentukan waktunya, ditentukan maharnya. Jadi menurut Anda ini bukan perkawinan mut'ah ya? Aja. Jadi Arab itu hanya lebih terjebak pada formalitas fikih sebetulnya. Ketika sudah namanya nikah, dia takut dosa gitu kan, takut neraka, maka dilegalkanlah dengan itu. Walaupun tadi walinya benar nggak wali, saksinya benar atau tidak, bahwa perempuan itu masih dalam perkawinan orang lain atau tidak, itu kan tidak dilakukan penelitian itu oleh Arab. Yang penting ketika ankah tuka sah gitu udah. Itu Pak Yan, itu yang angkah tukar segala macam itu kan ada penghulu segala macam tuh. Iya ada penghulu benar, bahkan salah satunya adalah oknum. Ada penghulu oknum MUI, ulama MUI. Ya. Jadi penghulu menikahkan orang-orang kayak gitu. Satu. Itu dapat berapa itu? Waduh, udahlah. Yang penting dia juga bukan hanya bunganya dapat itu, tetapi catering ini masuk dari dia kan. Tempatnya dari dia, cateringnya dari dia. Oh gitu. Dapat banyak. Cateringnya dari dia, tempatnya dari dia. Kan? Yang nikahin dia. Ini dia. Banyak ini. Dan dia sebagai ulama. Dia sebagai ulama. Satu. Ada yang kedua, penghulu jadi-jadian. Yang penting bisa bahasa Arab, berpakaian sorban. Padahal tukang ojek bisa atau supir travel. Gitu ya, Masya Allah.
Nah, ini persoalannya kan kalau kita telusuri dari aspek hukum, di mana yang salah? Sistem kita yang salah. Kita kan jor-joran untuk mendorong misalnya wisatawan dorong untuk datang gitu kan ke Indonesia gitu tanpa ada pengawasan. Diawasi coba nggak? Mereka yang ada di Indonesia itu diawasi nggak apa yang dilakukan? Kan enggak. Oke, berani nggak orang imigrasi datang ke Kota Bunga, itu bungalow ratusan yang mungkin 80-70% disewa oleh orang Arab kayak gitu. Berani nggak melakukan pengecekan keimigrasian? Enggak. Dahsyatnya gini, ini patriarkinya Pak Jajang. Orang Arab datang ke Indonesia dengan istri dan anaknya, nyewa bungalow. Oke. Istri dan anaknya stay di bungalow, asik-asik kan? Suaminya jajan. Make cewek lain. Gitu ya. Dengan proses yang seperti tadi itu. Masya Allah, gitu kan? Iya. Masya Allah. Itu yang luar biasa. Allahu Akbar. Itu yang luar biasa. Dan sekarang banyak IDM, bukan hanya plang ya. Kalau Pak Jajang naik ke puncak sampai Cianjur, labelnya pakai bahasa Arab kan ya. Yeah. Padahal melanggar sebetulnya dengan ketentuan undang-undang kan. Sepertinya nggak boleh kan. Gitu. Tapi kan yang terjadi. Berarti tidak ada pengawasan dari negara. Label apa itu? Nama toko, nama salon, nama ini pakai bahasa Arab semuanya. Nggak boleh? Nggak boleh, coba lihat aturannya. Oke. Yeah. Itu kan, satu. Yang kedua, bahasa orang-orang di sana itu juga udah bahasa Arab Amiyah itu udah ngerti mereka. Yeah. Ya, positifnya masyarakat Cianjur dan Puncak dipaksa untuk mengerti bahasa Arab. Yeah. Pak Jajang, kambing itu bahasa Arabnya apa? Kambing, gonam. Gonam nggak laku di sana. Gonam nggak haruf. Haruf? Iya. Haruf itu apa? Jadi haruf itu gonam. Gitu? Iya. Kambing yang di sembelih bukan gonam. Gonam itu bahasa Quran. Bahasa ini sudah haruf. Ya. Jadi bahasa. Jadi Pak Yan ya, ini kan udah kompleks banget ya. Ada perempuan, ada laki-laki, dan pasti juga ini perempuan-perempuannya kan melahirkan anak kan. Ya. Anaknya, saya pernah ke karena macet Puncak itu dialihkan ke kebun-kebun itu loh. Iya. Itu ada kampung-kampung banyak perempuan. Oke. Yang itu beda Pak Jang. Kalau misalnya yang di belakang Wisma Kementerian Agama dan sekitarnya dari Cipayung itu ada refugee dari Afghanistan dan dari Irak. Itu dalam binaan UNHCR, tapi kan mereka tetap pengen mengharapkan berangkatnya ke Australia atau ke Amerika. Tapi ini maksud saya perempuan-perempuan yang dipakai sama orang-orang Arab itu kan juga ada yang menghasilkan ya, punya anak ya. Di daerah Cisarua sudah banyak anak SD, SMP, SMA yang mukanya muka Arab. Muka Arab ya, Masya Allah. Makanya itu yang dulu diindikan oleh mungkin konteksnya bercanda Pak Yusuf Kala, udah nggak apa-apa kan orang Arab datang ke sini kawin dengan orang Indonesia kan nanti untuk memperbaiki keturunan nanti kan bisa jadi pemain sinetron gitu. Yusuf Kala itu gitu. Betul, tapi dikecam kemudian ditarik pernyataan itu. Iya. Jadi banyak sekali transaksi-transaksi yang tadi ibunya. Ada satu hal lagi, misalnya gini, ada yang nikah beneran. Saya pernah ke rumahnya yang di Arab, di Jeddah. Mobilnya aja limusin, berarti kan pengusaha yang luar biasa ini. Di sini dia juga punya pernah istri
punya Itali, punya Spanyol gitu. Nah, yang di Indonesia dia beli satu villa ya di daerah Evergreen. Evergreen. Dan dia pialang saham. Terus? Kebetulan yang supirnya itu kan masih saya kenal baik gitu. Saya mau nikah dengan orang Indonesia. 1 minggu layak wahid ibas marah. Jadi nggak cukup 1 yang ini. Saya ingin minta variasi, tambah lagi 1. Dan uniknya tadi si laki-laki itu kalau mau membutuhkan perempuannya panggil Aisyah, cantik, masuk ke kamarnya, udah pakai keluar. Jadi nggak boleh tinggal di kamar utamanya gitu. Setelah itu lagi Aminah, Di mana ini? Bogor. Di Bogor juga. Dan dia udah usia 75 tahunan, lebih mungkin. Dan 75 tahun? 75 tahun dan minumnya apa? Champagne. Champagne itu 1 atau 2 botol sehari. Dari pengusaha. Tadi pialang. Pialang, bolak-balik ke Arab gitu kan? Pialang besar gitu. Jadi pernah kan saya diceritain oleh sopirnya itu, saya suruh ngitung duitnya itu sekitar 3 karungan dari bagasi, kemudian saya harus memilah-milah kayak gitu, kemudian suruh masukin ke rekening dianya yang jelek-jeleknya. Tuan, ini gimana nih yang sobek yang udah untuk kamu saja. Nah, itu ketika dihitung itu dia bisa dari uang yang sobek-sobeknya aja bisa beli sawah 1/2 hektar. Bayangin, gitu ya. Duitnya banyak banget gitu. Iya. Nih Pak Yan, yang menarik lagi yang perlu kita bicarakan ya. Pemerintah daerah tahu nggak itu? Ada. Makanya tadi MUI itu udah mewanti-wanti. Kemudian sebagai janji politik, 10 tahun yang lalu itu udah MUI udah mewanti-wanti. Ini ada masalah nih. Kemudian sekarang sebagai janji politik bupati yang sekarang seharusnya kan perda. Makanya surat aturan bupati, perbub kan, peraturan bupati yang keluar kan, seharusnya perda. Padahal sebetulnya kalau bupati lebih memahami apa yang telah ada dalam perda tentang trafficking sudah memadai. Apa perdanya tentang apa? Tentang tadi tentang perbubnya tentang larangan nikah mut'ah itu. Gitu ya. Padahal sebetulnya kalau yang 10 tahun dipakai tentang perda, kalau nggak salah, perdanya tentang trafficking sebetulnya lebih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ya. Perda itu aja sebetulnya dilaksanakan gitu. Tapi persoalannya tadi terlalu banyak kepentingan. Pemda juga tidak didukung oleh pimpinan pusat. Coba ketika melakukan koordinasi misalnya tentang imigrasi kan pusat. Jadi ketika ini kita terlalu subsektor itu terlalu banyak. Sektoral ya. Ya sektoral banyak cara berpikirnya. Ini satu masalah ditinjau dari ini. Jadi nggak selesai masalah. Sekarang masih marak gitu. Untuk pandemi turunnya luar biasa gitu kan. Tapi sekarang udah mulai bergeliat lagi. Turisme, bagian dari turisme itu ya. Jadi yang luar biasanya turis Arab itu ya datang ke Puncak atau ke Cianjur, ke Kota Bunga untuk 3 bulan. Ya udah 3 bulan di sana, nggak tertarik dengan Bali, dengan Labuan Bajo atau apa, coba diiming-iming. Bali lebih indah atau Bandung, nggak. Habis. Jadi sebetulnya kalau ngomong tentang penyebaran ekonomi, seharusnya kan orang Cianjur sejahtera kan ya, karena mereka akan menghabiskan. Tapi orang Arab lebih pintar lagi, mereka kerjasama dengan orang Indonesia mendirikan supermarket, minimarket yang disediakan. Termasuk juga karena kan udah bertahun-tahun ya, kayak kita orang Indonesia kan bertahan untuk tidak makan nasi berapa hari yang ketika di luar negeri, tetap aja back to habit kan. Sama orang Arab juga.
ketika dalam masalah perempuan di puncak, pertama kali senang dengan orang Indonesia, gitu kan? Sekarang bergeser. Apa senangnya? Sekarang udah melihat potongan Arab, namanya cewek Hadromi. Itu orang-orang Arab yang dari Hadramaut atau dari orang Arab lokal. Saya belum cek ini, tapi menurut distributornya Hadromi, ada istilah Hadromi. Ya, Hadromi. Gitu. Jadi ada WTS lokal, ada istilah Hadromi. Itu tempatnya di mana? Di sini puncak. Di puncak juga. Oh, okay. Ada namanya Maghribi. Maghribi Itu lebih mahal. Itu orang Maghribi. Tapi bisa jadi Maghribi itu dari Maroko sana gitu? Iya. Dibawa ke sini? Dibawa ke sini. Wow. Yang paling mahal sampai 5 juta sampai 7 juta sekali make itu fustun. Makanya yang diistilahkan PKS dulu fustun. Yeah. High class WTS di puncak itu fustun. Okay. Keduanya Maghribi, ketiganya Hadromi, keempatnya adalah orang lokal. Jadi sebetulnya orang Arab back to basic, ingin selera asal, kembali kayak Indomie gitu. Kembali ke selera asal. Ya. Terus selama ini yang yang dilakukan oleh Pemda gitu, gimana? Tidak itu? ada tindakan yang preventif. Tidak ada. Represif ya. Dan represif itu juga hanya berdasarkan eksidensial aja. Ketika rame, ada razia gitu kan. Ketika ini ada tindakan. Kalau enggak, sepi aja. Kita itu ini sih ya, nikah bawah tangan tuh boleh gitu ya? Hah? Itu masalahnya. Kita kan kadang-kadang kita jengkel juga ya. Disertasi saya ngomong bahwa seharusnya pencatatan nikah itu menjadi syarat rukun nikah di Indonesia. Ya. Sehingga ada kepastian hukum. Ya. Ketika tidak dicatat, maka harusnya dinyatakan batal demi hukum. Batal. Nggak ada lagi. Ini kan ulama nggak mempersyaratkan kayak gitu. Kita kembali lagi kepada ulama. Orang ulama juga berbeda pendapat. Wali, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak perlu wali untuk mar'ah yang rasyidah itu, gitu kan. Imam Maliki tidak mempersyaratkan saksi. Yang penting iklan. Ya, karena nikah itu boleh bawah tangan, nikah siri jadi marak kan? Nah, itu dia. Nikah siri ini ya nikah yang dicatat itu kan. Menarik di beberapa negara, barang siapa yang tidak mencatatkan nikah, penjara 3 bulan. Di mana itu? Banyak ya. Coba di Teh Mahmud itu ada beberapa negara ya, termasuk misalnya Aljazair, Maroko itu kan mencatatkan. Jadi kan nikah itu dicatat, negara tahu ya? Iya. Nah, karena negara tahu. Dan seharusnya gini, pencatatan nikah itu menjadi public services. Sebagaimana KTP kita gratis kan. Kan kawin juga sekali. Kecuali boleh didanain deh. Kalau kawinnya kedua kali, ketiga kali itu boleh deh ambil tuh dananya kan. Ambil ini menikah dengan cerai misalnya kan. Nikah yang kedua, ketiga, keempat itu boleh didenda gitu sebagai hukuman, berikan dimintakan dana gitu ya, ditarik dananya. Kalau nikah pertama harusnya jadi public services gitu. Jadi kalau jadi alasannya tidak ada dana untuk pencatatan nikah untuk bohong gitu. Yang kedua, banyak yang memberatkan itu karena tradisi kita, gengsinya lebih tinggi daripada ininya. Misalnya apa nih? Dalam perkawinan itu kan sebetulnya kan harus cari KUA, ada balai nikah, itu yang gratis. Sekarang pejabatnya ditarik ke rumah, itu yang mahal. Harus ngongkosin kan. Uang pulsa mana harus ngasih bingkisan yang lain-lain. Sesungguhnya zaman dulu kan kakek kita kawin diabringin ke KUA, kawinnya di sana. Seharusnya bukan kayak gitu.
Ngeri ya. Jadi apa namanya di puncak itu jadi pusat trafficking ya. Iya. Dan menurut catatan Anda kan bukan hanya apa namanya orang lokal lagi yang terlibat kan? Iya. Dari Termasuk di luar. Maghribi, dari Hadromi, dari Fustun. Iya. Saya dulu sering sekali ke puncak kalau ada kerjaan, ke puncak. Saya jarang sih ngeliat orang Arab. Ya, di mana sih? Ya, di daerah kalau yang belanja itu kan ya. Kalau Saya ngelihat apa salon Iya, itu salon bahasa ini Arab itu kan? Arab itu satu. Dan dia biasanya kalau salon itu di sana ada maklar, dia di mana Punya menyajikan gambar foto-foto ini, Gitu ya? ini. Ini bukan hanya salon. Terus kalau kita malam-malam dari puncak turun gitu, ya kan? Sama teman-teman kita ke atas gitu makan jagung bakar terus turun. Ya ada kafe Makha. Itu suka ada orang ngelipin senter itu. Oh, itu begitu nggak ini. Ting. Itu hanya jasa dia broker hot. Komando ya? Broker pila aja. Broker villa. Dan itu sebelum Al-Makha. Makha itu ya tempat ngopi gitu kan. Ya di mana itu? Banyak dari masuk ke puncak ya. Sampai ke Cianjur sampai ke Cipanas itu banyak transaksi di situ. Banyak. Hah? Ya di dalamnya pasti ada itu. Pasti ada ya. Diskotiknya juga diskotik Dan maklarnya itu orang Arab yang pakai gamis-gamis itu ya kan? saya Masya Allah. jangankan ini. Dokter Yayan, Kaif Halak gitu kan? Saya ada satu hal. Ketika menjadi panitia konferensi internasional yang menghadirkan Syekh Arab, dia buru-buru ke puncak. Puncak, saya nggak perlu sebutkan lah namanya. Ya. Kalau udah ke puncak, saya udah tahu kemana arahnya. Katanya orang Arab itu libidonya lebih tinggi katanya gitu. Ya tadi diceritakan satu informan saya yang 17 tahun dinikahi dengan orang yang 80 tahun. Itu naik sampai 5 kali sehari. Masya Allah. Ya, Tapi yang ada ibu-ibu yang menjual keperawanan anak gadisnya itu betul itu? Ya, ini Betul, untuk penelitian selanjutnya sebetulnya saya ingin Gitu ya? tapi saya mendapatkan sekitar Saya juga suka dengar cerita itu ya. Suka dengar. informasinya. Saya ingin untuk artikel selanjutnya penelitian yang sedang ongoing proses, insya Allah sih mendapatkan sekitar 5 atau ya setidaknya 7 informan yang gitu ya. dan sistem metodologi saya pakai snowballing effect. Dari satu saya buka Pandoranya, buka lagi sampai Gitu ya. ada satu kesatuan kesamaan setelah jenuh, berarti udah cukup data saya gitu. Apakah Ya, maksud saya cerita seperti itu saya juga pernah baca ya di beberapa kota itu ya biasa itu. Jadi kalau apa namanya ada kota itu banyak orang dari Jakarta ke sana untuk Subang. menikmati itu. Yang menarik gini, Pak Jang, kalau ngomong orang Indonesia atau orang Sunda itu patriarkis, yang seharusnya dalam budaya patriarkis yang dominan bapaknya dong. Patriarki itu ya laki-laki ya. Iya kan, bapaknya harus menentukan ya. Dalam kasus jual beli perempuan, yang saya ketemukan beberapa ibu yang dominan. Gitu ya. Kan kita dibulak-balik ya, secara tantangan bagi saya metodologi teori yang Itu kita gimana diacak-acak gitu. Iya betul. Iya, saya juga yang cerita yang saya baca itu juga yang berurusan sama tamunya, itu ibunya. Iya, oke. Bapaknya sih di luar aja ngerokok, ngopi gitu kan. Kalau ngomong tentang patriarkis, seharusnya kan bapaknya yang dominan. Ya. Tapi untuk urusan itu Ini perempuan. ibunya. Itu yang saya harus mencari jadi ada teori baru nih kalau ketemu nih. Teorinya menarik. Iya. Anomali patriarkis.
Emang ada untuk urusan tertentu itu perempuan lebih dominan. Ya. Perkawinan segala macam ya. Segala macam itu ibunya. Bapaknya itu dia dalam cerita itu yang saya baca di luar aja, dia di luar ngopi gitu, ngerokok gitu. Dia tahu anaknya dapat tamu itu, ada tamu. Dia udah Subang, Indramayu. Wah, luar biasa ya. Itulah nanti, nah ini Pak Yayan, orang itu seberapa lama bisa bertahan dalam kehidupan seperti itu? Perempuan? Kalau ditanya kebetulan saya mewawancari responden saya itu, informan saya itu dengan istri yang punya latar belakang pendidikan psikologi. Kalau bicara tentang dosa gitu kan, dia merasa berdosa. Kemudian kayak yang menarik ini satu statement, dia benci sekali dengan ibunya karena ibunya telah menjerumuskan dia. Tetapi secara dogma ini ibu gitu loh. Jadi ada istilah yang menarik Pak Yayan. Ibu saya bagi saya itu kayak Quran butut, dibaca teka baca, diduruk dosa. Ngerti gak? Jadi ibu saya itu seperti Quran jelek, dibaca nggak bisa, dibakar dosa. Istilah yang saya kaget sekali dengan statement itu. Iya. Enggak, maksud saya begini Pak Yayan, perempuan-perempuan yang sudah masuk ke lingkaran puncak itu bisa bertahan berapa lama gitu? Toh dia ada pendatang baru, dia harus keluar. Iya, hukum pasar pasti ya kayak gitu. Terus dia kemana itu? Ya biasanya paling tidak akan ini karena edik ya. Mestinya dia biasa dibuai dengan harta, dengan uang, dan ketika menjalani profesi itu dan ketika dia berhenti, hasil simpanannya itu akan tergerogoti dengan pola hidup itu. Akhirnya miskin ya. Miskin lagi. Terus kemana dia? Iya, kembali lagi ke masyarakat, kembali lagi ya? miskin. Miskin lagi. Apa dia ada jaringan yang lebih luas itu masuk ke sana? Ya tentu saya kan lebih tua kan lebih tersisi kan nggak mungkin Gitu itu juga. Apalagi sekarang pesaingnya bukan hanya orang Cianjur kan, orang Jawa masuk, dari Indramayu masuk, dari Cirebon masuk. Iya. Gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, ini masalah lain nih. Kalau yang dinikahi itu pasti kecil jumlahnya. Sangat kecil. Ada satu dinikahi kemudian dibawa ke sana gitu. Ada satu kasus yang saya ini anaknya ketika ditanya kenapa anaknya jadi WNA gitu ya, ternyata kalau WNI di sini akan repot gitu. Kenapa? Ternyata si suaminya itu adalah satu-satunya anak yang lahir dari perkawinan sekian istri itu, yang punya anak hanya dari si perempuan ini. Dia jadi pewaris tunggal loh. Oke. Mendingan jadi WNA gitu ya. Warga Saudi gitu. Warga Saudi, nanti kalau ada apa-apa kan bisa memanggil ibunya ke sana kan. Ya. Kalau dia warga Saudi gitu. Dan hartanya juga dia seorang pejabat lah di gitu. Saudi. Anda tahu itu data jumlah anak perkawinan campur itu? Wah susah karena gini. Hayden itu bukan perkawinan ya? Iya, makanya tadi itu kan kayak fenomena gunung es ya, yang munculnya ada gitu kan. Ya. Berarti yang di orang namanya kawin nikah siri atau ini kan nggak sesuatu. Hayden ya. Tapi kalau kita ngelihat kampung ini banyak SD itu udah mulai muka-muka Arab. Banyak sekali. Gitu ya? Ya muka Arab gitu kan. Ya sama, saya di Lombok di daerah Pantai Senggigi itu, saya lihat anak kecil, ini kok anak bule gitu. Iya. Kata temen itu sama kayak gitu, kawin kontrak gitu. Jadi banyak pegawai
nyumon segala macam, nikah sama orang situ. Pas sudah selesai kontraknya pergi aja Iya, gitu. betul. Kurang lebih sama lah. makna ada degradasi hukum ya tentang zina itu kan dulu mungkin zaman kita kecil kayak gitu. Ketika ada orang yang melakukan zina satu desa itu kan udah tahu. Sekarang mungkin anak kiainya saja hamil di luar nikah kan. Gitu ya. Ada degradasi yang luar biasa terhadap konsep zina gitu. Pemakluman terhadap anak yang lahir di luar nikah. Gitu ya. Ada menarik untuk sosiologi gitu, atau antropologi untuk dilakukan penelitian ini. Kita harus ngobrol lagi nih Pak Ed, Oke. tentang apa namanya. Ya kita sering ya ke puncak ya. Iya. Akhir-akhir ini saya jarang karena saya tuh nggak suka macet ya. Ya. Sekira 10 tahun yang lalu kalau ada kerjaan waktu saya masih kerja di PPN pasti ke puncak. Tapi saya jarang melihat orang Arab itu. Mungkin hotelnya karena bukan hotel Arab itu. Dia di villa-villa kalau yang punya duit ya. Di villa-villa ya. Punya duit di villa-villa. Nyawanya kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan mungkin orang Arab itu setelah melakukan ini biasa aja. Ya. Dan luar biasa Apa yang dipekerjakan di Indonesia dari Indonesia itu adalah harus ada juru masak. Jadi orang-orang Cianjur sekitarnya itu banyak yang berprofesi sebagai juru masaknya orang. Gitu ya. Dan juru masak itu juga menjadi informan tentang banyak yang menjadi informan tentang ini ada gadis, ada. Iyalah masing-masing ngasih informasi ya. Ini simbiosis mutualisme. Ya. Dalam masih riset lagi Pak ya? Masih yang apa, tadi. Ini bagian apa yang? Saya ingin dengan ini family trafficking yang tadi. Traffickingnya yang dilakukan oleh keluarga itu yang. Anda ada upaya nggak untuk melarang? Bukan nikah bawah tangan itu, nikah itu harus tercatat. Ada upaya nggak Anda melakukan itu? Ya di dalam ceramah mungkin iya ya, atau saya di artikel saya tulis itu gitu ya. Dan sebagai sikap akademik saya kan, sebagai pertanggungjawaban akademik dari disertasi saya kan harus mengatakan. Anda disertasinya apa? Saya tentang transformasi hukum Islam ke hukum nasional. Oke. Untuk hukum contoh kasusnya adalah undang-undang perkawinan. Gitu. Bahwa jadi Anda nggak setuju nikah bawah tangan tuh? Nggak setuju ya? Iya, termasuk banyak menurutnya ya? Banyak. Poligami liar, cerai liar itu kan. Poligami liar, nikah bawah cerai. tangan ya kan. Dulu kan kita tahu ya ada pejabat dari sebuah kota di Jawa Barat nikah siri dengan seorang gadis. Ya kan? Yang Garut kan? Wah ribut kan? Wah hancur lah karirnya. Gitu loh. Karena nikah siri itu nikah itu kan harus dibuat publik. Banyak. Ya? Saya penelitian saya ketika di Pandeglang ya, di Lebak ya. Itu kan pihak perempuannya itu katanya udah meres. Banyaklah faktor bisa dibolak-balik ya atau tidak gitu. Kalau meres kan dalam budaya patriarki kayaknya agak sulit juga sebetulnya. Iya. Maksud saya karirnya hancur itu. Iya. Ya kan? Gara-gara nikah seperti itu. Banyak. Di kita juga pernah. Di UIN aja pernah gitu. Pernah ya? Nanti kita bahas lah nikah siri yang ada di UIN ya. Iya. Gitu ya. Nikah buat tangan ya. Iya. Kemarin kita sebenarnya pengen mengundang ada Profesor UIN yang menikahkan beda agama itu, tapi belum sempat ya, masih sibuk. Ya, penghulu. Iya. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Baik, terima kasih Pak Jang. Kita harus berupaya tadi memperkuat posisi perempuan ya, posisi tawar perempuan dalam keluarga. Adanya trafficking, adanya KDRT, itu karena posisi perempuan yang tidak equal dengan laki-laki. Adanya patriarki. Oleh karena itu kita
secara perlahan ya. Kita sebagai akademisi punya kewajiban untuk mencerahkan masyarakat itu dengan berbagai cara tentunya. Dan satu lagi dari aspek hukum mungkin memang secara legal formal ya secara hukum harus diperkuat lagi di penguatan di bidang hukum itu. Di samping setelah jadi hukum betul-betul diimplementasikan, gitu. Dilaksanakan secara konsisten. Baik, terima kasih Pak Yayan Sama-sama. Sofyan atas ngobrol-ngobrolnya nih, sangat menarik, sangat menyedihkan ya menurut saya. Seorang ibu menjual keperawanan anak gadisnya gitu. Ya. Wah, luar biasa. Pak Yayan, ini bukan hanya cerita, kalau Pak Yayan ya pernah ngelihat sendiri gitu. Jadi ibunya dapat nus Ya. separuh-separuh. Ini luar biasa. Ini bukan cerita Romeo dan Juliet yang entah terjadi atau enggak, tapi ini terjadi di depan mata kepala kita sendiri. Baiklah, saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and like, dan komen ya, Jajang Jahroni Channel. Demikian ngobrol-ngobrol kita. Kita tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.